Oke, lanjut kita ke sini. Masalah yang ini sudah selesai dan ya kita lanjut ke bagaimana caranya untuk menaruh data atau menyimpan data pada file bernama config.txt. Jadi data-data yang sudah kita inputkan, data-data yang sudah kita inputkan itu akan kita simpan pada file config.txt. Jelas? Oke. Kalau jelas kita lanjut lagi. Jadi intinya apa yang mau kita inputkan itu tersimpan pada file gitu. Nah, oke. Data, variable data. Di sini ada variable bernama data. Nah, fungsinya variable kalian pasti tahu. Fungsinya variable ini dia menampung sebuah nilai-nilai. Ibaratnya dia adalah ember untuk menampung air. Ibaratnya dia adalah mangkok untuk menampung makanan. Misalnya, jadi variabel itu seperti itu. Tujuannya adalah untuk menampung data. Lalu, lalu ya, di sini si variable data ini dia nilainya adalah data-data pada file config.txt. Data-data pada file config.txt. Makanya di sini ada yang namanya file. Nah, atau bisa dibilang eh, buka nih, buka yang bernama ya, buka file yang bernama config.txt. Nah, config.txt kan udah ada di sini kan. Nah, berarti dia ngebuka tuh config.txt. Tapi pas dia ngebuka, maunya dia maunya nih file ignore new lines, atau bisa dibilang file ini menolak untuk membuat line baru atau membaca line baru gitu kan, atau membaca baris baru gitu. Jadi pas file config dibuka, misalnya kita jadi anggaplah kita sebuah program. Nah, kita buka nih config.txt. Setelah kita buka config.txt, nah terdapat kan di sini kalian bisa lihat terdapat 5 data, ya kan? Bener nggak ada 5 data di sini? Maksudnya ya kan kalian bisa hitung satu. Yang ini mah judul, anggaplah ini judul, ya judul. Nah, yang pertama ini ada data yang pertama, data yang ya data yang pertama ya, seluruh data yang pertama. Nah, pada data pertama ini ada eh, pecahan data yang ke nol. Ini pecahan data yang ke satu, ini pecahan data yang kedua, dan ini ada pecahan data yang ketiga. Jadi jumlahnya itu ada tiga pecahan data. Tapi kalau misalnya tadi kalian bisa lihat di sini file config.txt, ya kan? Di sini koma file ignore new lines atau membaca baris baru. Nah, berarti cara baca kita itu seperti ini dihitungnya. Nih, ini ya data yang ke nol dalam dalam ke samping ya. Ini data yang ke nol dalam yang ke samping. Ini data ke nol dalam yang ke ya data yang ke satu dalam ke samping. Terus yang 5 ini ada eh, yang keempat, di baris keempat ini ada data yang ketiga, data yang kedua, sorry, data yang kedua. Nah, ini ada data yang ketiga dan ini data yang keempat, kayak gitu. Jadi ada total 5 data, dimulai dari 0 sampai 4 gitu kan. Jadi si data ini anggaplah dia menampung ini semua gitu. Jadi variable data ini dan fungsi file kayak menghitung datanya ada berapa dan isinya apa aja gitu kan. Berarti si data ini menampung, nih variable data ini menampung data-data yang seblok. Udah ngerti belum? Oke. Sampai sini ngerti ya?
Oke. Oke. Nah, berarti masalah data ini udah selesai ya. Nggak ada permasalahan ya. Yang lain mungkin gimana? Basit ngerti Basit? Oke, jadi intinya file terus tanda kurung config.txt ini dia ada membuka config.txt tapi dibaca datanya itu tidak membaca sampai line baru. Jadi dibacanya per baris saja. Gitu. Oke. Lalu di sini ada yang namanya for each. For each ini adalah perulangan. Kita sudah belajar di sebelumnya yaitu di pelajaran Java. Pada for each ini gitu kan. Pada for each ini kalau di Java ini dia perulangan kayak kalau di PHP ini dia perulangan sama seperti yang di Java. Kalau yang di Java kan kayak for, while, do while gitu kan. Nah, kalau di PHP itu ada namanya for each. Sebenarnya di Java juga ada, cuma memang jarang dipergunakan. Nah, for each ya kan. For each data. Nah, maksudnya tuh diulang. For each ini kan perulangan. Ya kan diulang sebanyak jumlah data. Nih, jumlah variabel data. Nah, tadi kita udah nilai. Lalu 5 nilai tersebut kita aliaskan sebagai value atau kita namai ulang sebagai value. Nah, udah ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya nggak? Ngerti? Ya, berarti ngerti ya. Ngerti. Oke, kalau ngerti. Oke. Kalau sudah Nah, berarti diulang sebanyak data. Lalu data-data tersebut, ini data-data yang saya blok ini pada variable value gitu. Nah, lalu data-data ini kan masih bisa kan sambung ya kan. Nah, ini kita ada yang namanya variable pecah atau ya variable pecah. Nah, variable pecah ini dia adalah pemisah. Nih exploit ini adalah sebagai pemisah gitu kan. Jika ditemukan ada garis tegak, maka jika ditemukan ada garis tegak seperti ini pada value, maka pisahkanlah. Ngerti nggak? Oke. Ya, sekarang udah ngerti ya. Jadi exploit ini di variable pecah ini dia akan menampung nilai pada data config.txt ya kan. Nah, jadi cara bacanya seperti ini. Variabel pecah itu menampung nilai yang ketika dia menemukan garis tegak seperti ini pada value, maka dipisahkan gitu antara apa namanya garis tegak dan juga ini pertamanya apa sih ini nih pokoknya ini nih. Jadi dipisahkan kalau dia ketemu garis tegak maka pisahkan. Wah, misalnya nih saya sebagai program nih ya, saya kan disuruh kalian kayak explode atau memecahkan gitu kan, memecahkan si garis tegak gitu kan. Nah, ceritanya saya scan datanya nih. Nih, kelihatan kan ya harusnya.
pas saya ngeblok nih. Ini anggaplah saya program. Ternyata di sini menemukan garis tegak di sini nih. Nah, ketika saya menemukan garis tegak, maka ini saya pisah nih. Data ini saya pisah, yaitu menjadi data yang ke 0. Oke, ngerti? Nah, lalu saya scan lagi di sini. Ya kan karena ini udah terpisah gitu kan. Anggaplah ini terpisah, di scan lagi nih. Set. Wah, ternyata di sini nemu garis tegak lagi. Pas nemu garis tegak lagi, nah ini dipisah lagi nih. Nah, ini data yang ke berapa? Oke, betul. Data yang ke 1. Nah, karena dimulainya dari 0 nih. Tadi ini data yang ke 0, ini data yang ke 1. Nah, ini kan pada baris pertama lah anggaplah. Nah, di sini lanjut lagi. Nyeken lagi nih saya sebagai program. Nyit. Ternyata wah di sini ketemu garis tegak lagi. Berarti data ini saya anggap sebagai data yang ke betul. Nah, oke. Data yang kedua. Nah, saya scan lagi nih, ngit. Wah, ternyata udah habis, nggak ada ini ya. Nah, berarti karena dia tadi sifatnya file ignore new lines, berarti bisa dibilang data yang ini tuh sudah sampai akhir, ya kan? Ingat tadi file ignore new lines, berarti kita tidak boleh mencampuri pada baris baru. Nah, kalau kayak gini, wah ini berarti data yang ke berapa? Data yang ketiga, betul. Nah, lanjut lagi. Setelah itu lanjut lagi. Nah, ini data yang ke 0, data yang ke 1, data yang kedua, dan data yang ketiga, betul. Nah, di sini udah tuh. Nah, kan ini kita sudah mengecek atau sudah memisah-misah ya, sudah memisah-misah pada baris yang pertama. Kita akan berurutan. Baris pertama dulu nih, ya kan? Sudah baris pertama sudah kita pecah-pecah juga. Aduh, maaf. Gila lu, masak di sini. AC kan masih nyala, San. AC masih nyala, ngapa lu masak sih? Nah, udah. Nah, terus kan tadi kita udah punya variable email nih, ya kan? Kita sudah mempunyai variable email. Nah, dia kan menampung apa yang kita ketikkan tadi kan. Nah, di sini dicek apakah variable email memiliki nilai yang sama dengan pecah data ke 0 gitu. Nah, kita bisa lihat di sini. Misalnya tadi kita inputnya asd@gmail.com kan. Nah, di sininya kita cek nih apakah apakah nilai pada variable email itu nilainya sama dengan data yang ke 0 yang tadi sudah dipecah-pecah. Nah, pada pecahan ke 0 nih sama nggak dengan apa yang kita inputkan? Sama tidak? Enggak, ya jangan ngomongin atasnya, tapi nilainya. Sama apa enggak? Oke, kenapa bisa enggak sama? Oke, kenapa dia tidak sama? Soalnya nih, saya jelasin. Kan email, password misalnya. Ini saya ganti deh, nih saya ganti, ya kan? Nah, tadi kita inputnya misalnya asd@gmail.com. Nah, di sini kan dicek nih, apakah
nilai pada variabel email. Tadi nilai variabel email apa? ASD apa? Nah, asd@gmail.com kan. Nah, apakah nilai pada email sama ya kan? Apa sama enggak? Ditanya di sini sama enggak dengan data pecahan ke nol? Di sini data pecahan ke nol yang mana? Data pecahan ke nol sama atau beda? Hah, sama dari mana? Samanya dari mana? Ini 33 loh, bukan asd@gmail.com loh. Loh, kok kok jadi nggak ngerti kalian? Loh, ulangi deh, ulangi. Astagfirullahaladzim. Ulangi. Ulangi. Innalillahi. Astagfirullahaladzim. Nah, oke, ulangi. Huh. Jadi kita kan punya data nih, ya kan? Data isinya apa? Data isinya apa? Oke, betul. Lalu di sini ada for each. For each itu apa tadi? Oke, perulangan. Diulang sebanyak apa? Diulang sebanyak apa? Sorry. Oke, berarti diulang sebanyak data. Ini tuh data yang ini tuh nggak dihitung ya. Ini tuh cuma judul. Oke? Ini tuh jangan dihitung yang ini nih. Ya, saya bicara tentang data bukan judul. Nanti. Nah, oke, diulang sebanyak data. Nah, kita hitung di sini dengan menolak garis baris baru. Ada 5. Coba kita buktikan apakah dia benar 5. Ini data yang ke satu, data yang kedua, data yang ketiga, data yang keempat, data yang ke 5 dan itu betul. Oke, ada 5 data di situ. Ya kan? 5 data ini masih nyambung nih, ya. Masih nyambung nih. Pemisahan. Nah, lalu data yang masih nyambung ini mau kita pisah, yaitu dengan variabel pecah. Ya. Nah, variabel pecah ini dia menampung nilai-nilai yang sudah dipecah. Dia menampung nilai-nilai yang sudah dipecah. Oke, dia menampung nilai-nilai yang sudah dipecah. Nah, nilai-nilai yang sudah dipecah itu nanti akan ditampung pada variabel pecah. Nah, di sini ada namanya variabel explode atau bisa fungsi explode. Ada fungsi explode. Explode ini dia memecah data yang ada separatornya. Data separator yang nilainya itu garis tegak gitu kan. Nah, sesuai dengan yang ada pada value gitu kan. Nah, di sini bisa kalian lihat nih. Ya, tadi saya udah cosplay jadi program juga nih. Saya kira kalian udah ngerti, sumpah. Aduh. Nih, oke. Lanjut lagi. Nah, di sini
saya scan nih, ceritanya saya jadi program. Ingat, ceritanya saya jadi program. Nah, saya di sini saya scan ceritanya nih. Kelihatan kan bloknya ya? Ya, bisa kelihatan kan kalau saya blok atau enggak? Nih, saya gedein lagi. Kalau kurang itu. Nih, di sini nih. Ya kan ceritanya saya scan, saya jadi program, bukan manusia ya. Saya jadi program. Saya scan. Wah, ternyata di sini ketemu separator kan? Nih, ada separatornya nih, ada garis tegaknya kan? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Sip. Nah, berarti kalau ketemu separator, data sebelum separator itu dijadikan data yang ke nol. Oke. Nah, ini 33 berarti data yang ke nol. Oke, ngerti nggak? Sampai sini. Oke. Nah, lanjut lagi. Karena tadi kita scan sudah sampai sini kan, dan data data yang ini sudah dipecah gitu kan. Nah, ini kita scan lagi dari sini. Kita scan set. Nah, dan ternyata di sini ketemu garis tegak lagi. Berarti sebelum garis tegak itu dihitung data yang ke berapa? Oke, data yang ke satu. Kenapa data yang ke satu? Karena di sini sudah ada data yang ke nol. Oke, data yang ke nol. Nah, ini data yang ke satu. Nah, karena tadi kita nyekennya si program ini sudah menyeken sampai sini, kita lanjut lagi. Set, kita scan di sini. Belum sampai sini masih belum ada garis tegak dan ternyata di sini ada garis tegak. Nah, berarti di sebelum garis tegak tersebut dianggaplah value atau sebuah nilai. Nah, ini data yang ke berapa? Oke, betul, data yang kedua. Nah, lanjut lagi. Kita scan lagi di sini. Pas saya sudah scan sampai sini ternyata sudah sampai akhirnya, sempat sudah sampai akhirnya nih. Nah, kalau saya giniin lagi, ini udah mulai ke garis baru kan. Nah, tadi perintah programnya tidak boleh sampai atau file ignore new lines. Berarti garisnya itu ya, berarti penyekenan tersebut tidak boleh sampai ke garis baru. Nah, berarti sampai sini aja. Nah, berarti ini data yang terakhir ini data yang ke berapa? Oke, data yang ketiga. Sudah dipecah semua kan? Berarti ini pecah yang ke nol. Nih, pecah yang ke nol, pecah yang ke satu, pecah yang kedua, dan pecah yang ke. Oke. Nah, di sini kita lanjut. Ayo, kenapa tadi bilangnya sama? Halo? Ayo, gimana? Kok bisa sama tadi ngomongnya? Oke. Ya udah, sip. Nah, ini kan ya, benar. Ini anggap judul nih. Ya, jadi ini nggak dihitung, ini cuma judul. Ibaratnya ngasih tahu, oh data yang ke nol ini, data yang di sini tuh ternyata data email, data yang di sini tuh ternyata data nama, oh data yang di sini tuh ternyata data tanggal, dan di sini yang terakhir adalah data password. Ini cuma ngasih tahu gitu. Separator pertama ini ada email, separator kedua ada nama, yang separator ketiga ada tanggal lahir, separator keempat ada password gitu kan.
Nah, nah di sini tadi dicek sama tidak. Kalau beda kan beda. Nah, yang gua tanda X berarti tidak gua hitung lagi. Oke. Ngerti nggak? Oke. Nah, diulangin lagi kan. Nah, coba set diulangin lagi. Berarti di sini apakah sama asgmail.com data yang di sini? Oi, beda. Nah, berarti gua sebagai program, bukan orang ya. Gue sebagai program kayak wah, gua kasih tanda X lagi nih. Oke, lanjut lagi ke data kan karena tadi perulangan masih lanjut lagi kan sampai dia data diulangi sebanyak data. Tadi kita baru ngulangin dua kali. Nah, diulanginnya sebanyak data atau diulanginnya sebanyak 5 kali. Oke, lanjut lagi. Ya, lanjut lagi di sini apakah data yang di sini itu data yang ketiga sama nggak dengan asd@gmail.com? Beda, berarti saya kasih tanda X lagi. Aduh, salah. Nah, saya kasih kasih tanda X lagi. Nah, habis itu lanjut lagi ke nomor 5. Nah, oke, data yang kelima eh sorry, data yang keempat udah nggak ada juga. Data yang kelima apakah sama dengan asd@gmail.com? Enggak kan? Tentu tidak kan gitu. Ya udah berarti si cek ini nggak true kan? Karena ya memang dia tidak true. Kalau misalnya tadi ada yang sama nih, misalnya data data yang ke sini misalnya asd@gmail.com misalnya. Misalnya ya, misalnya doang. Nah, barulah saya kasih tanda checklist misalnya. Kalau kayak saya kasih tanda checklist berarti variable check itu sama dengan true gitu loh. Ya kan? Ngerti nggak? Oke, ngerti, udah ngerti. Ini berapa lagi? Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini tadi kan nah, ini enggak sip, bentar. Ini enggak. Nah, seperti ini. Nah, di sini ditanyain cek. Ini tuh kan email kan kalau udah kebuat kan nggak boleh sama ya. Misalnya saya punya email agi07@gmail.com. Kalau kalian bikin lagi misalnya agi07@gmail.com pastinya nggak bisa kan kalau kalau gitu kan. Nah, sama di sini tujuannya kita mengecek seperti itu ada atau tidaknya karena bisa dibilang kita tuh tidak ingin data yang sama gitu. Nah, di sini if check ya kan apakah variable check ini apa nilainya? Nggak ada nilainya kan? Karena tadi dia tidak true. Kita sudah cek 5 datanya tidak ada yang sama kan? Nah, kalau kalau gitu berarti ya udah berarti tidak ada alert atau tidak ada notifikasi maaf Nick sudah terdaftar atau sorry karena kita mau email maaf sudah terdaftar. Berarti akan langsung ke muncul notifikasi maaf email Anda sudah terdaftar. Namun kalau tidak kan ada yang namanya else pasti tentang if else gitu kan. Jika tanda tidak ditemukan. Nah, ini langsung aja nih kita nih. Sebentar. Jika tidak tidak data tidak ditemukan. Nah,
kita buat format nih, buat format penyimpanan ke txt config. Di sini ini udah mulai pembuatannya nih. Format penyimpanannya nih, ini kita bicara tentang format penyimpanan ya. Ya, atau tata letak penyimpanannya. Nah, di sini format penyimpanannya yaitu pertama kali adalah variabel email. Dan di sini ada variabel apa tadi? Nama doang ya. Oke. Di sini ada variabel nama. Ini format atau tata letak saat data tersebut disimpan. Ini tgl, ini kita ganti dengan tgl lahir. Lalu yang terakhir ada yang namanya password gitu kan. Nah, kita bisa dibilang saya ingin menyimpannya dengan tata letak seperti ini atau format yang seperti ini gitu. Nah, ini ada backslash n. Backslash n itu untuk enter ke bawah gitu loh. Enter ke bawah. Nah, di sini ada bernama lanjut lagi. Di sini ya udah nyambung nggak? Ngerti nggak? Halo? Nyambung nggak? Oke. Nah, tadi kan di sini kan udah nih masalah ini udah selesai nih. Kita masalah pengecekan data udah. Nah, di sini kan dicek nih apakah cek itu nilainya true. Kalau nilainya true ya masuk ke sini. Ada tampil notifikasi kayak oh maaf, email Anda sudah terdaftar gitu loh. Lalu di sini window location ini kayak balik lagi ke register.php gitu, atau kalau ini kan kita index ya, jadi mau nggak mau kita harus pakai yang namanya index.php seperti ini. Nah, misalnya pas kita cek ternyata email tersebut belum ada kan, belum belum terdaftar gitu ceritanya. Nah, terus ditanya apakah cek ini nilainya true? Tentunya tidak kan, maka akan lanjut ke sini. Ketika kita lanjut ke sini, ya, kita lanjut ke sini. Nah, di sini kita buat formatnya, format penyimpanannya atau tata letak atau urutan penyimpanannya. Nah, di sini urutan yang saya mau tuh urutannya sesuai dengan urutan form register, yaitu ada email dulu, terus nama lengkap, terus tanggal lahir, barulah password gitu kan. Nah, di sini format sudah membuat format ini gitu kan. Nah, ini urutannya sesuai dengan yang tadi di register. Ada email, ada nama, ada tanggal lahir dan password. Nah, di sini as file gitu kan. Atau bisa kita buat sebagai variable file. Nah, variable file ini dia ini di sini ada penjelasannya. Membuka file config.txt. Kalau tadi kan dia beda dengan yang ini. Ibaratnya kalau yang ini ngebuka sekalian membaca datanya kan. Kalau kalau ini kalau yang fopen ini dia cuma ngebuka datanya aja. Lalu di sini memang rumusnya A ya, jadi tidak diganti-ganti. Saya lupa ada penjelasannya apa ya, R A sama X kalau nggak salah. Lupa saya. Pokoknya yang kalau rumus pembukaannya emang seperti ini A ininya. Nah, ini yang pengen yang file yang ingin kita buka config.txt. Ceritanya saya program nih. Wah, udah sampai sini ternyata gua bisa dibilang F-write. F-write itu file penulisan. Berarti gue disuruh untuk nulis pada file config.txt sesuai dengan si format urutan gitu kan. Nah, di urutannya itu tadi yaitu data pada email, ya kan. Jadi ini kan variable email, misalnya tadi asd@gmail.com, ya kan. Yang ini tadi apa? Jadi oke, Rama. Yang ini apa?
Ya, yang tanggal lahir lah, ya nggak tahu. Passwordnya tadi 123 gitu kan. Passwordnya. Nah, berarti nanti data-data ini akan tersimpan dengan seperti ini gitu. Nah, lalu di sini override. Wah, gue sebagai program, ceritanya saya sebagai program. Wah, gue ternyata disuruh nulis nih. Gue mau lihat nih, disuruh nulis di mana. Oh, ternyata gue disuruh nulis di tempat yang tadi barusan gue disuruh buka gitu kan. Ceritanya udah saya buka nih, saya sebagai program. Oh, ternyata gue disuruh nulis di sini nih. Apa sih yang gue tulis gitu kan? Ternyata yang gue tulis tuh ternyata S format. Nah, di S format tadi kan saya udah bilang dia isinya tadi si asd@gmail.com, lalu nama, tanggal lahirnya, dan juga passwordnya 123 gitu kan. Oh, ternyata yang gue tulis tuh variable format. Oh, variable format tuh isinya apa gitu kan. Variable format, oh ternyata ini isinya gitu kan. Nah, berarti gue harus nulis si ini gitu. Harus nulis sesuai format. Misalnya asd@gmail.com, lalu tadi dikasih separator, yaitu tadi ada namanya adalah siapa? Rama, betul. Lalu tanggal lahirnya gitu kan, tanggal lahirnya berapa tadi tuh? Ya, tanggal lahir lah pokoknya 2000. Ya, tanggal lahir yang sekarang kan 2022 Maret tanggal 16. Ya kan? Terus apa tadi? Wah, ternyata passwordnya tadi apa? 123. Jadi cara nyimpannya seperti, oh begini. Gue disuruh nulis tuh seperti ini gitu. Nah, udah tuh abis gue disuruh nulis, gue ngapain lagi nih? Ceritanya kan saya sebagai program. Oh, gue ngapain lagi nih abis disuruh nulis? Oh, ternyata gue disuruh close file. Oh, berarti gue disuruh nutup file ini. Abis gitu ceritanya. Pas saya sebagai program. Nah, lalu di sini udah. Berarti data yang tadi udah pas saya udah ceritanya pas saya jadi program udah nutup close-nya. Nah, di sini ada JavaScript. JavaScript yang bisa dibilang dia eh bentuknya alert atau notifikasi Anda telah mendaftar, Anda berhasil mendaftar misalnya. Jangan telah deh. Anda berhasil mendaftar window location index .php. Jadi bisa dibilang Anda berhasil mendaftar lalu masuk lagi gitu ke harusnya ini ke login ya masuknya. Login terus seperti ini harusnya. Dah. Udah deh. Ternyata abis gua ceritanya saya jadi program lagi. Oh, ternyata abis gua nutup file, gua disuruh nampilin notifikasi nih. Anda berhasil mendaftar. Habis itu ketika sudah muncul notifikasi terus user klik OK. Oh, ternyata habis user klik OK, gue mindahin layar user yang tadinya ada di register jadi ke halaman login. Nah, seperti itu penjelasannya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Halo. Berarti sampai sini ngerti ya? Ngerti nggak, Nopal? Atau masih ada yang ingin tanyakan? Oke, boleh. Nah, gimana, Rafif? Ngerti nggak? Oke. Nah, oke. Tugas kalian, kalau gitu saya berhentiin ini. Habis itu saya